Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom, Ibu Bapak Sobat Maestro dimanapun berada. Kembali melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan kembali mengunjungi dan sekaligus menyapa Sobat Maestro dimanapun berada untuk kita sama-sama masuk di dalam persekutuan dengan firman Tuhan yang akan kita awali terlebih dahulu dengan doa. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah Bapa yang penuh kasih sayang dan kami menikmati anugerah dan kasih sayang Tuhan. Di dalam perlindungan, di dalam pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata bagi kami semua. Hari demi hari dapat kami lalui, dan jika kembali pada saat ini kami ada sebagaimana kami ada, ini adalah bukti kasih karunia Tuhan. Dan saat ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk masuk di dalam persekutuan bersama dengan firman Tuhan. Urapi kami semua tanpa kecuali satupun, agar kami dapat mengerti, dapat memahami, dapat menikmati lawatan dan persekutuan indah di dalam kuasa firman Tuhan yang hidup. Berbicaralah dan berkati kami semua dengan firman-Mu, sebab kami siapkan hati, kami siap untuk membuka hati akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Shalom Sobat Maestro yang terkasih dimanapun berada. Kembali kita berjumpa dalam program Suara Gembala, di mana pada kesempatan kali ini kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan yang saya berikan judul, yaitu Dipimpin Roh Allah. Di dalam kehidupan ini kita sering mengalami pimpinan. Kita mungkin punya pemimpin. Nah, kita mesti tahu pemimpin ini membawa kita ke arah mana, ke arah tujuan yang seperti apa. Mungkin juga kita dipimpin oleh keinginan kita sendiri, atau dipimpin oleh daya tarik keduniawian yang semarak, yang begitu menarik tetapi sekaligus juga begitu menakutkan. Ya, kalau kita hidup dalam dunia ini kan penuh dengan ketakutan, tetapi juga penuh daya tarik yang begitu mempesona. Ini yang kita perlu sadari. Dan bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam menghadapi keadaan dan menjalani kehidupan kita di tengah dunia yang seperti ini. Apakah kita dipimpin oleh keinginan hati kita, hawa nafsu kedagingan kita, dipimpin oleh daya tarik dunia, sehingga kita begitu mencintai keadaan dunia ini sekalipun menakutkan? Atau kita ini dipimpin oleh Roh Allah? Nah, mari kita renungkan bersama, dan kita lihat sebagai pembuka di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-14. Roma 8 ayat yang ke-14 berbunyi demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Di dalam ayat ini jelas sekali dituliskan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi menjadi ciri kehidupan anak-anak Allah, yaitu kehidupannya dipimpin oleh Roh Allah. Roh memang tidak kelihatan. Dan kita juga harus memahami, manusia yang hidup ini terdiri dari roh, jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, dan juga tubuh. Ini natur manusia ini.
Manusia ini ada 3 komponen ini. Ya, ada roh yang tidak kelihatan, tetapi ada. Ini yang membedakan antara orang hidup dan orang mati. Orang tidur dan orang mati. Orang tidur sama-sama tidur, tidak mengerti apa-apa, tidak tahu apa-apa. Orang mati pun demikian. Tetapi yang membedakan yang mati dan yang tidur itu, yang mati itu tinggal jasadnya, tetapi roh dan jiwanya sudah tidak ada di dalam pribadi orang itu. Maka dia itu mati. Tetapi yang tidur, sekalipun dia tidak tahu apa-apa, masih ada roh dan jiwanya. Ini ya, jadi kita menyadari bahwa manusia itu seutuhnya ya seperti itu. Nah, anak-anak Allah dipimpin oleh roh Allah. Jadi roh kita ini bersekutu dengan roh Allah. Ini menandakan ciri kehidupan anak Allah. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Puji syukur kepada Tuhan. Rasul Paulus menjelaskan, kamu yang dipimpin oleh roh Allah tidak menerima lagi roh perbudakan. Nah, jadi kita juga ada mengenal roh yang lain. Roh perbudakan. Roh yang mengintimidasi. Yang menjadikan kita menjadi takut. Kenapa kita menjadi takut? Karena roh kita diintimidasi oleh roh perbudakan. Sehingga pengaruh dampak yang dihasilkannya, kita punya perasaan takut. Karena ada roh perbudakan. Pikiran kita menjadi takut. Orang yang takut tidak berani berbuat ini, tidak berani berbuat itu, ya karena takut. Nah, tetapi anak-anak Allah memiliki roh Allah yang menjadikan pribadi tersebut dapat berseru, dapat bersekutu, menjadi dekat, menjadi intim dengan Allah Bapa, penguasa kerajaan surga. Dan sebutannya, ya Aba, ya Bapa. Puji syukur pada Tuhan. Jadi relasi kita menjadi dekat. Anak-anak Allah itu punya relasi yang dekat dengan Allah. Kenapa? Karena roh Allah yang memimpin. Roh Allah yang ada bersekutu dengan roh kita. Di dalam Roma 8:16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Puji syukur kepada Tuhan. Jadi di dalam Roma 8 ayat 16 ini diterangkan bahwa roh Allah itu bersama-sama dengan roh kita, bersekutu di dalam roh kita. Jadi roh yang ada di dalam kita itu bisa bersekutu dengan roh perbudakan, dengan roh iblis, dengan roh Allah. Roh perbudakan, roh iblis itu juga tidak bisa dilihat karena bersifat roh. Di dalam kita juga ada roh yang tidak bisa juga dilihat. Tetapi ini punya peran penting. Dengan siapa roh kita bersekutu? Apakah dengan roh Allah atau roh iblis? Nah, kalau dengan roh Allah, maka kehidupan kita akan memancarkan kesaksian, memancarkan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Puji syukur kepada Tuhan. Dimulai dari persekutuan roh kita yang ada di dalam kita ini, memancar satu cahaya, satu terang, satu kesaksian yang membuktikan bahwa kita sebagai anak-anak Allah. Maka anak-anak Allah hidupnya dipimpin oleh roh Allah. Kita akan renungkan bagian yang lain, yaitu kehidupan kita saat ini dipimpin oleh keinginan daging
roh kedagingan, roh duniawi, atau dipimpin roh Allah. Kita lanjut di dalam Roma 8 ayat yang kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Di dalam ayat ini Paulus menerangkan mereka yang hidupnya menurut daging, mengikuti tuntunan, mengikuti keinginan kedagingan, maka pikirannya memikirkan hal-hal yang dari daging. Jadi peran roh itu sangat mempengaruhi pikiran kita. Kalau roh kita dipimpin oleh roh keduniawian, maka pikiran-pikiran kita hanya berpusat pada perkara-perkara duniawi. Jika roh kita dikuasai oleh roh kedagingan, roh hawa nafsu, maka pikiran-pikiran kita ini akan memikirkan keinginan-keinginan daging demi pemuasan hawa nafsu. Tetapi lain halnya mereka yang hidup menurut roh Allah, dipimpin oleh roh Allah, pikirannya hal-hal yang dari roh, memikirkan hal-hal yang dari roh, hal-hal yang bersifat rohani. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-6, keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Puji syukur kepada Tuhan. Ini juga kita temukan di dalam ayat ini. Keinginan daging mempimpin kita, membawa kita kepada maut, kepada kebinasaan kekal, kepada satu penderitaan yang berkepanjangan. Jadi ibu bapak saudara terkasih, selama kita masih hidup dalam dunia ini, jika kita dikuasai oleh roh kedagingan, maka kita itu sebetulnya sudah terus hidup dalam perhambaan dan dalam penderitaan. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jika kita hidupnya dipimpin oleh roh Allah, kita hidup di dalam dunia yang susah ini, namun kita memiliki damai sejahtera dan tujuan kehidupan kita, yaitu kepada kehidupan yang kekal. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, ini menjadi jawaban bagi kita. Seringkali hati kita tuh berontak terhadap Allah. Seringkali kita tidak ada kerinduan untuk bersekutu dengan Allah. Seringkali kita untuk hadir di dalam ibadah rasanya malas, mencari-cari berbagai macam alasan. Kenapa ya hal itu kok terjadi demikian? Kita temukan jawabannya. Ketika kemalasan itu ada, sifat memberontak kita terhadap Allah itu ada, itu menunjukkan bahwa kita sedang dipimpin oleh roh kedagingan, roh hawa nafsu yang menguasai pikiran kita, sehingga kita berpikir menurut keinginan diri sendiri, tidak lagi taat kepada hukum Allah, tidak lagi taat kepada firman Tuhan. Dikatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, perseteruan, pemberontakan terhadap Allah. Kenapa demikian? Karena roh kedagingan itu tidak takluk kepada hukum Allah. Kalau demikian, kita yang mengaku diri sebagai anak-anak Allah, tetapi masih penuh pemberontakan di dalam hati ini, tidak mau taat kepada firman-Nya, itu menunjukkan bahwa kehidupan kita sedang dipimpin oleh roh kedagingan.
yang menyeret dan menuntun kita berujung kepada maut, kematian yang kekal. Ini kita harus pahami. Sekarang ini zamannya ya, kalau orang suhu badannya naik, suhu badannya tinggi, waduh mesti was-was, kemungkinan terpapar penyakit. Ya waduh, sekarang COVID ini wah masih merajalela. Kita hidup dalam masa pandemi, belum berakhir. Ini pandemi belum berakhir. Maka kalau orang gejalanya, waduh, udah badannya gak enak, badannya suhunya tinggi, ya, itu tanda-tanda. Tanda-tanda tubuh kita dapat peka. Tetapi bagaimana dengan tanda-tanda kerohanian? Kita pun harus peka. Nah, melalui perenungan ini kita untuk diajar peka terhadap kerohanian kita, agar kita memiliki satu kekuatan, satu pertumbuhan di dalam perkara-perkara yang bersifat rohani. Jadi kalau kita ingin memberontak, kita malas berdoa, malas bersekutu dengan firman Tuhan, itu tanda-tandanya bahwa kita sedang dipimpin oleh roh kedagingan yang berujung kepada maut. Ketika ada tanda-tanda pemberontakan dan ketidaktaatan akan tuntunan Tuhan, maka kita sekalipun disebut sebagai anak-anak Allah, namun kita hidup tidak berkenan kepada Allah. Nah, ini menjadi tanda-tanda, menjadi perenungan bagi kita, menjadi satu evaluasi bagi kita. Apakah kita ini dipimpin oleh keinginan daging, oleh roh keduniawian, atau dipimpin oleh roh Allah? Kalau kita dapat mengevaluasi dan memeriksa diri, maka kita mudah menentukan sikap, menentukan keinginan kita. Baiklah, kalau demikian, hiduplah dipimpin oleh roh Allah. Relakan, kita perlu kerelaan untuk menyerahkan roh kita sepenuhnya didaulat, sepenuhnya dikuasai oleh roh Allah. Orang yang dipimpin oleh roh Allah memikirkan hal-hal yang bersifat rohani, tidak hanya berpusat kepada hal-hal yang bersifat jasmani. Yang bersifat rohani ini yang menuntun kita kepada kekekalan, kepada kemuliaan kekal. Kita lihat di dalam Roma 8 ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, ini juga tanda kepemilikan kita ini, hidup kita ini, pribadi kita ini milik siapa? Milik dunia yang dikuasai oleh roh keduniawian, atau milik Allah yang dikuasai oleh Roh Kudus, milik Kristus Sang Juru Selamat yang menebus kita. Ini kita perlu segera sadar, segera memeriksa diri kita. Ya, kalau kita kontrol kesehatan ke laboratorium, periksa dari A sampai Z, wah, dinyatakan ada bagian-bagian yang perlu diobati, ada bagian-bagian organ tubuh yang mengalami kelemahan, kita jadi tahu. Tapi itu pemeriksaan adalah pemeriksaan tubuh. Kita perlu memeriksa kehidupan rohani kita dalam sisi lain. Dikatakan, tetapi kamu tidak hidup di dalam kedagingan. Orang yang tidak hidup di dalam kedagingan karena hidupnya dipimpin oleh roh Allah. Tetapi jika orang itu tidak memiliki roh Kristus, tidak memiliki roh Allah, itu tandanya apa? Oh, dia bukan milik Kristus. Dia milik dunia. Menjadi milik dunia
adalah pribadi yang hidup dikuasai oleh dunia, yang mana dunia ini sedang merosot menuju satu kebinasaan, satu kehancuran. Maka kita harus segera keluar. Memang kita hidup di dalam dunia ini, tetapi maksudnya keluar ini, keluar dari perhambaan, perbudakan roh keduniawian, dan kita relakan hidup kita untuk berserah, untuk mau dikuasai, didaulat oleh roh Allah. Puji syukur kepada Tuhan. Anak-anak Allah itu dibuat hidupnya menjadi kesaksian, bersaksi. Kuasa kesaksiannya begitu dahsyat luar biasa hanya jika roh Allah berdaulat di dalam kehidupannya. Banyak bukan? Orang ingin bersaksi secara dahsyat, secara luar biasa, tetapi hidupnya tidak mau dipimpin oleh roh Allah. Wah, bagaimana? Kesaksiannya bukan memuliakan Allah, tetapi mempermalukan Allah. Kita lihat ayat yang lain yaitu di dalam Roma 8 ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ahli waris. Puji syukur kepada Tuhan. Kita punya hak atas satu warisan. Warisan seperti apa? Karena kita berstatus sebagai anak-anak kerajaan surga, maka sudah barang tentu kita punya hak dan warisan di dalam kerajaan surga. Ahli waris maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu, jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Puji syukur kepada Tuhan. Jadi kalau kita anak-anak Allah, sadar, ketahuilah, kita ahli waris Allah. Ahli waris kerajaan surga. Diterangkan juga kita yang berhak menerima janji-janji Allah. Janji seperti apa ya? Kita harus ingat, Allah Maha Kuasa, pencipta alam semesta ini, Allah yang dahsyat, yang luar biasa itu, pernah berjanji kepada satu pribadi yang bernama Abraham. Manusia biasa, Abraham itu manusia biasa. Tetapi Allah yang begitu besar memberikan janjinya kepada Abraham. Janji yang begitu luar biasa. Namamu akan dibuat besar, keturunanmu akan dibuat banyak, dan seluruh umat manusia di bumi, keturunanmu akan mendapat berkat. Wah, itu janji Allah kepada Abraham. Ternyata jika status kita sebagai anak-anak Allah, kita itu ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah. Puji syukur pada Tuhan. Dan juga diberikan keterangan di sini, jika kita menderita bersama-sama dengan Kristus, kita ini hidup di dalam dunia yang menderita, tetapi kita juga mesti relakan diri untuk menderita, yaitu hidup memikul salib. Menyangkal diri itu bentuk penderitaan kita. Karena apa? Karena kita lebih taat akan pimpinan roh Allah. Sehingga nyata benar bagi dunia, kita adalah anak-anak Allah yang hidupnya dipimpin oleh roh Allah. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman-Mu yang kami renungkan bersama. Hamba-Mu berhenti bicara, tetapi roh Allah akan berbicara memberkati kami semua, seluruh pendengar Maestro. Terima kasih untuk berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Shalom, Sobat Maestro. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria.
dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.